Ini nyala. Ngulang lagi. Ngerekam kan nggak apa-apa, terusin aja. Tadi kepotong berarti videonya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita upload satu-satu aja. Cuek. Kan saya kalau ngupload nggak pernah diedit. Iya. Potong, sambung. Nah, ini salah satu solusi buat di desa yang nggak ada listrik. Jadi kita bisa pakai solar cell seperti ini. Ini kebetulan keluarnya 5 volt. Coba. Ini ada listriknya kagak ya? Ini ada, ini buat apa sih? Voltmeter kayak gitu sih. Kebalik. Sorry. Ya. Nggak keluar listriknya. Kosong. Nggak. Ya nggak ada listrik. Jadi ini kalau ada ininya keluar di sini, tegangannya berapa, arus berapa kelihatan di sini sih sebenarnya. Cuman ini listriknya nggak bagus, harus di luar. Belum dicas. Enggak, ini harus cahayanya harus kuat. Oh. Ini kan cahaya, terus dia konversiin jadi listrik. Karena cahayanya kurang kuat, listriknya nggak kuat buat ngangkat. Ini aja nggak kuat. Mungkin baru tegangannya baru 1 volt gitu. Ini kan harus 5 volt baru mulai nyala. Oke, jadi kira-kira kayak gini. Dari sini masukin ke sini nih. Nah gini cara. Nah gitu tekniknya. Beres ya. Jadi ini buat di desa. Cuman kalau mau lebih reliable, ini masukin ke ini sih, ke power bank atau apa. Oke. Sebetulnya kalau yang lebih bagus lagi, kalau power bank nggak bisa dia di charge sambil ngecharge. Power bank itu nggak bisa kan. Kalau di charge ngecharge-nya putus biasanya. Jadi kita harus cari alat yang namanya mini UPS atau apa, pakai power bank. Jadi alat itu bisa sambil ngecharge, dia ngecharge. Bisa kayak gitu. Jadi bisa pakai alat-alat seperti itu. Harus banyak ngoprek sih baru tahu. Oh ada solusinya lucu-lucu gitu. Beres ya. Jadi alatnya cuma kayak gini doang. Ini bisa masuk ke internet bentar nih. Kira gitu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah ininya, si SD card-nya. Kita harus nyari sistem operasi buat makhluk ini. Ini sistem operasinya turunan Linux sih. Ada banyak sistem operasi yang dikembangin buat Raspberry Pi ini. Oh ini ada satu lagi, cuman ini nggak gitu bagus sih sebenarnya. Itu Raspberry juga Pak? Ini Orange. Ini Orange Pi. Jadi kalau mau dicoba, yang ini namanya Orange Pi. Ini Orange Pi tipe apa ya, lupa saya. Jadi ini Orange Pi. Harganya lebih murah daripada Raspberry Pi. Cuman rese banget. Ya kalau berhasil nemuin, ada sih di internet, ada Orange Pi ini ada. Silakan, ini kelihatan nih USB cuma satu, ada LAN cardnya, ini ada apa, HDMI, ada ini juga sama. Oke. Jadi kalau mau coba ini juga bisa dicoba sih. Tapi kalau ini lebih rewel, perlu jam terbang buat sampai nyala. Kalau ini nggak perlu jam terbang, ini blow-blowan juga hidup dia. Oke, beres. Sekarang kita akan coba. Jadi ini kira-kira konfigurasinya. Cuman kita hari ini nggak akan pakai ini. Suasananya balikin lagi aja. Nah kita pakai ini aja. Kita akan bikin ini supaya bisa nyala. Sekarang kondisinya SD card-nya kayaknya udah korup, rusak, harus diganti. Oke. Jadi kita nanti harus download sistem operasinya dari internet. Ada beberapa sistem operasi. Kalau sistem operasi yang normalnya, kalau nggak salah namanya udah ganti sekarang jadi Raspberry Pi OS atau apa gitulah. Awalnya namanya Raspbian. Asal katanya Raspberry Pi Debian. Asal namanya Raspberry Pi Debian. Cuman ganti nama sekarang jadi Raspberry Pi OS. Raspberry Pi OS, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau kita pakai Raspberry Pi OS jadinya kayak Linux banget. Artinya sistem operasi kosong, kita harus ngisi macam-macam. Kita harus ngisi Moodle lah, bikin web server lah, capek. Jadi ada sistem operasi yang sudah ada e-learning segala macamnya, dan ini dalam sini kan ada wifi-nya buat connect ke. Kan ini sebenarnya dirancang bukan buat server nih. Ini dibikinnya buat anak SD di Inggris supaya bisa belajar komputer.
Jadi dia bisa install komputer, bisa ngoprek komputer. Jadi bentuknya kebuka kayak gini. Memang kita bisa install komputer, ada hardware-nya, bisa colok-colok segala macam. Buat anak SD ini sebenarnya. Cuman Anda kan mahasiswa bukan SD, jadi saya ganti bukan komputer jadi server. Beres ya. Nah, ada yang sudah jadi. Tadi kalau kita pakai Raspbian atau Raspberry Pi OS itu masih belum jadi. Jadi cuman kayak sistem operasi Debian kosong keinstall. Kalau yang udah mau jadi namanya model box. Model box itu sudah ada modelnya. Kalau kita pengen ini dipakai buat nonton bikin smart TV, ini bisa dipakai buat smart TV. Jadi kita pakai TV-nya TV yang murah-murah aja. TV yang HDMI yang murah. Yang murah, TV HDMI murah kan nggak bisa dicolokin LAN, nggak ada sambungan ke internet kalau TV yang murah. Kalau TV yang bagus, yang smart TV yang bagus, ada colokan internetnya. Cuman kalau kita orang nggak punya duit segitu banyak, ngapain kita beli TV yang mahal-mahal kan? Jadi strateginya adalah beli TV murah, terus cari barang-barang kayak ginian, dikasih sistem operasi yang buat smart TV. Ada kayak apa ya, pokoknya banyak lah buat smart TV itu banyak banget. Jadi pasangin kayak gituan, kita bisa nonton YouTube, bisa apa gitu. Jadi udah kayak smart TV lagi, gitu. Jadi taktiknya banyak sebetulnya. Kalau kita kreatif banyak bejibun barang. Banyak ngoprek. Beres ya. Saya soalnya kerjanya ngoprek kayak gitu. TV yang murah-murah dinyalain. Udah beres ya. Kira-kira alat seperti itu untuk ngeflashnya pakai alat ini. Burn-nya. Ini mah card reader biasa sih, nggak ada yang istimewa. Cuman gue taruh sini aja biar bisa pada ngoprek. Oke, ini beres dulu, tutup. Ini matiin, tutup.